Cek 1 2. Good morning guys. Hello geng. Apa kabar? Semoga sehat. Tetap sehat, tetap semangat. Saksikan video saya yang ini sampai habis. Jangan lupa, jangan segan-segan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Tetap sehat ya, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat menikmati. Oke, makasih. Tadi kita berangkat dari Halim itu, kemudian dengan tujuan Medan kita akan mendarat di Kuala Namu. Ini sebentar lagi mau mendarat ini. Kita bisa dengar ya, ada beberapa kali itu ada suara melengking, anak-anak nangis. Ya, kita lagi lihat nih, kalau Anda duduk di window bisa melihat jelas pemandangan seperti ini. Ya, tapi bisa terganggu dengan suara itu, dan kita dengarnya tuh kasihan gitu ya. Kalau dengar suaranya kayaknya anak di bawah 5 tahun ya, balita atau mungkin batita, bawah 3 tahun. Oke, kita masih bisa dengar ya, anak itu nangis, dia teriak-teriak. Paling sering yang terjadi itu adalah telinganya tuh sakit. Ya, mungkin dia awalnya juga sudah pilek atau tidak pilek, tapi karena kita proses landing dari ketinggian tadinya mungkin 10.000 kaki, ya turun terus, semakin dekat ini kita mungkin sudah 300-an atau 400-an meter di atas permukaan tanah nih. Jadi penurunan itu menyebabkan gangguan tekanan udara di dalam kepala kita, terutama di dalam telinga. Nah, itu menyebabkan gangguan. Jangankan anak kecil atau bayi, orang dewasa pun mengalaminya sama. Cuman orang dewasa lebih mudah untuk memperbaiki atau mengatasi keadaan itu. Ya, untuk anak-anak ya lebih susah karena dia nggak ngerti. Jadi dulu kita sering dikasih permen, zaman masih penerbangan tidak seramai ini, dikasih permen, dikasih makan, terutama permen waktu take off dan waktu landing. Nah, ini dia. Ini adalah gambar bagan dari telinga kita. Jadi ada gangguan tekanan di dalam telinga kita, itu ada pusat keseimbangan di situ di korleanya. Ya, dia mengalami gangguan di telinga tengah itu, korlea dan vestibular system itu yang buat keseimbangan yang enak. Jadi dia sakit gitu di dalam. Nah, yang kita bisa lakukan apa untuk itu? Yang pertama, kita mengunyah. Makanya dulu dikasih permen kan. Nah, jadi ini himbauan ini buat maskapai ya, kasihlah permen yang gampang ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan gerakan Valsalva namanya. Tutup hidung, tutup mulut, kita dorong kayak niup balon gitu. Cuman kalau anak-anak kan susah. Nah, kalau anak-anak balita atau batita, kita kasih dia susu. Kita susuin, kita kasih dotnya atau disusuin sama ibunya. Kalau dia sudah lebih dari 3 tahun baru boleh kita kasih permen ya, atau minum pelan-pelan pakai sedotan. Nah, itu juga membantu, yang hangat ya. Jadi sesederhana itu bisa menguranginya. Kalau misalnya memang dari awal sebelum berangkat dia sudah merasakan nyeri telinga, nah kita bisa kasih obat penghilang nyeri atau obat panas ya. Banyak obat
panas yang kalau kita lihat, kita ingat yang iklannya itu Pak Joko, Pak Joko, nah itu salah satu, itu bisa ya, atau yang umum lah, paracetamol gitu. Oke, jadi itu biasanya karena ketidaktahuan, jadi kasihan anaknya, sepanjang perjalanan atau waktu landing dan waktu take off, karena perubahan tekanan telinganya sakit, jadi kayak ada trauma. Nah, untuk orang dewasa lebih gampang, tadi valsalva itu bisa dilatih, diulang-ulang, kemudian mengunyah boleh atau tidak. Kalau tidak ada yang bisa dikunyah, ya coba atur telan ludah sendiri dengan tutup hidung atau tutup hidung dan tutup mulut, kita nelan sendiri. Nah, itu juga membantu. Nah, ini kita sudah mendarat, jadi jangan lupa manuver valsalva itu, kemudian permen. Nah, cuman karena keadaan sekarang begini, kita tetap harus hati-hati juga kalau orang yang di sebelah kita yang nawarin permen, ya, karena kita nggak tahu sekarang orang misalkan bukan di pesawat atau di kendaraan lain dikasih permen, malah habis itu isinya obat bius ya. Jadi mungkin ini catatan khusus lah buat maskapai penerbangan, nggak seberapa lah gitu ya. Anggap aja lah CSR atau komplimen yang akan membuat penumpang nyaman gitu, daripada cuman sekedar buat iklan terbang nyaman bersama ini gitu. Kasih permen lah, nggak banyak untuk sekian 150 penumpang ya. Mudah-mudahan semakin baik ke depan, dan informasi ini berguna. Jadi terutama sih keluarga muda ya, karena baru punya anak kecil, mungkin mau dibawa ketemu sama opung atau neneknya, terlalu semangat gitu sampai lupa hal-hal yang kecil gitu ya, kasihan anaknya, dan yang mendengarkan juga dengarnya miris gitu. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah mendengar. Sampai jumpa, semoga manfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa share, subscribe, like dan komen ya. Sampai jumpa. Kita sudah sampai Medan. Ini Medan, Bu. Kulinernya nggak ada lawan. Oke, makasih. Terima kasih, selamat jalan dan sampai berjumpa lagi.